Salam bagi saudara sekalian. Siang hari ini saya akan menyampaikan sesuatu hal kepada kita semua, yaitu tanggapan kita kepada saudara-saudara kita yang luar biasa. Dengan gigih mereka berjuang untuk membela iman Kristen, membela Alkitab melalui klarifikasi dan juga melalui debat-debat yang diadakan dengan pihak-pihak lain. Sungguh mereka luar biasa. Namun kalau kita kaji lebih dalam bahwa apa yang mereka persoalkan, yang mereka bahas, sesungguhnya itu masih bersifat kulitnya saja, bahagian sampulnya, bukan bagian esensinya, bukan bagian inti yang sesungguhnya kita harus lebih fokus kepada pengajaran, pembahasan esensi daripada iman Kristen itu sendiri. Itu melalui khotbah-khotbah, melalui pengajaran-pengajaran yang sesungguhnya sangat jauh berbeda dengan yang lain. Maka jika ini diajarkan secara sistematis terus-menerus, maka cepat atau lambat bahwa saudara-saudara kita yang lain tidak akan mempermasalahkan itu lagi. Bagaimana mereka mempermasalahkan, mempertentangkannya? Karena toh sangat berbeda. Karena sesungguhnya iman kita sangat dan sangat berbeda dengan iman mereka. Mengapa saya katakan berbeda? Ya, berbedalah. Karena apa? Karena kita punya juru selamat, sedangkan mereka tidak punya juru selamat. Kristen punya juru selamat, namun di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam khotbah, dalam pengajaran, sang juru selamat ini seperti dikesampingkan. Dan akhirnya khotbah dan pengajaran itu lebih fokus kepada usaha-usaha manusia yang ingin berbuat baik, yang ingin melakukan sesuatu di dalam kehidupannya, yang mengakibatkan menjadi tidak berbeda dengan mereka yang tidak punya juru selamat itu. Mereka menganggap kekristenan itu tidak jauh berbeda dengan mereka. Toh ajarannya adalah ajaran usaha setiap kita. Tanpa kita kembali dan fokus kepada juru selamat itu, yang seharusnya kita harus lebih fokus kepada juru selamat itu. Apa yang sudah dia kerjakan, apa yang sudah diselesaikan oleh sang juru selamat itu, dan apa yang dikerjakannya, apa yang sudah selesai dikerjakannya, itulah yang seharusnya kita imani. Dan inilah yang harus diajarkan di dalam khotbah, di dalam pengajaran-pengajaran. Dan akhirnya pada saat mereka menyimak khotbah-khotbah dan pengajaran ini, ya saya percaya mereka akan menyadari betapa jauhnya iman kekristenan itu dengan iman mereka. Yang sangat jauh, tidak mungkin akan dipertentangkan lagi. Cuma sekarang ini sepertinya memang sedikit perbedaannya.
karena sedikit perbedaannya akhirnya dipertentangkan. Muncullah ulasan-ulasan mereka, muncullah kritikan-kritikan mereka. Dan teman-teman kita tadi yang gigih berjuang itu mencoba untuk mengklarifikasi, berdebat dengan mereka-mereka. Jadi kalau saya mengatakan sebenarnya ada kelemahan di dalam Kristen itu sendiri. Karena milik yang paling berharga itu dikesampingkan. Milik yang berharga itu adalah Sang Juru Selamat itu. Karena tidak ada agama lain yang mempunyai Juru Selamat. Sementara Kristen mempunyai Juru Selamat. Tetapi hal ini sangat sedikit dijelaskan, sangat sedikit diajarkan. Dan inilah yang mau saya coba bagikan kepada kita di siang hari ini, yaitu tentang Juru Selamat itu. Karena apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah diselesaikannya, maka bagian kita adalah mempercayai. Kita mempercayai apa yang sudah dikerjakan Yesus. Kita mempercayai apa yang sudah selesai, dituntaskannya. Bagian kita adalah percaya. Dan salah satu dari banyak hal yang harus kita percayai, saat ini saya menyampaikan ada satu dan banyak lagi. Dan apabila ini terus disampaikan, dihidupi oleh Kristen itu, maka dunia melihat bahwa Kristen itu ternyata sangat dan sangat jauhlah berbeda dengan mereka. Dan karena dia lihat betapa jauhnya perbedaan itu, maka saya percaya mereka tidak akan mengusik-usik lagi. Bagaimana mereka mengusik? Toh sangat jauh berbeda. Salah satu diantaranya apa? Coba kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Dikatakan orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Sekarang pertanyaannya, apakah orang Kristen percaya dengan firman Tuhan ini? Apakah engkau percaya akan firman Tuhan ini? Firman Tuhan berkata, orang yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Artinya, orang yang sudah lahir baru, yaitu adalah orang-orang Kristen. Firman Tuhan berkata bahwa orang Kristen sesungguhnya tidak dapat berbuat dosa lagi. Pertanyaannya, apakah orang Kristen pada umumnya percaya akan firman ini? Kalau kita percaya maka hidupi. Kalau kita percaya maka ajarkan. Kalau kita percaya maka khotbahkan. Khotbahkan sampai ke seluruh dunia. Dan biar seluruh dunia tahu, biar seluruh dunia mendengar. Dan mereka mungkin akan terkejut, loh, orang Kristen tidak dapat berbuat dosa lagi. Kalau mereka menanyakannya, mengapa orang Kristen? Ya baru sekarang jelaskan lebih dalam lagi. Jelaskan lebih detail. Mengapa orang Kristen tidak dapat berbuat dosa lagi? Jadi tugas kita seharusnya menjelaskan, mengajarkan, mengkhotbahkan, menghidupi firman Tuhan yang sesungguhnya sangat jauhlah berbeda dengan pengajaran-pengajaran agama lain. Sangat jauh berbeda dengan pengajaran-pengajaran dunia ini. Dan hanya imanlah yang menjadi dasar kita untuk mempercayai bahwa kita sesungguhnya sudah tidak dapat berbuat dosa lagi. Kalau ada yang menanyakannya, apa penjelasannya bahwa orang Kristen tidak dapat berbuat dosa lagi? Kita bisa akan kaitkan dengan firman Tuhan yang lain. Namun hari ini saya menyampaikan satu di antaranya dan sangat
banyak perbedaan itu. Untuk kesempatan yang akan datang, saya akan menyampaikan perbedaan-perbedaan yang lain yang harus kita ajarkan, sehingga mereka melihat ada jurang yang sangat jauh antara Kristen dengan mereka. Sangat jauh, sangat jauh. Dan dengan demikian, maka tidak ada kesempatan untuk diperbandingkan, berseterukan. Jadi kalau saya mengistilahkan seharusnya bahwa kita dengan mereka harus 180 derajat. Kalau mereka ke timur, kita ke barat. Kalau mereka ke utara, kita ke selatan. Tapi hari ini posisi kita tidaklah 180 derajat. Karena sudah mulai ada sudut-sudut persamaannya, irisannya ada. Sehingga di dalam irisan itulah terjadi pertentangan-pertentangan tadi. Di dalam irisan itulah terjadi perdebatan-perdebatan tadi. Jadi pada kesempatan ini saya sampaikan kepada kita semua, justru kelengahan kita lah, di mana kita memiliki Sang Juru Selamat, tapi Sang Juru Selamat itu seperti kita kesampingkan, bahkan kita posisikan dia di belakang. Yang seharusnya inilah yang harus kita terus ajarkan, kita terus hidupi, bahwa hanya Kristen yang punya Juru Selamat. Amin.